Oke, selamat semangat pagi semuanya ya. Kita akan bahas untuk pertemuan sesi 5 ini terkait dengan ya home office ya and branch office ya. Jadi nanti saya singkat ini HO and branch office ya atau BO ya. Ya, jadi ada home office ya dan branch office ya. HO dan BO, home office dan branch office ya. Oke, jadi bedanya branch office dengan anak perusahaan itu beda ya. Oke, jika anak perusahaan ya itu ada berarti entitas bisnis tersendiri gitu kan. Oke, entitas bisnis tersendiri ya. Oke, berbadan hukum tersendiri. Ya. Oke, jika cabang ya perusahaan itu dia hanya perpanjangan ya, perpanjangan tangan dari kantor pusat. Oke. Jadi ada home office dan ada branch office ya. Oke, jika jika anak perusahaan entitas bisnis tersendiri ya kan, ya dia berbadan hukum, sementara cabang itu ya hanya perpanjangan tangan. Ya, nanti laporan keuangan, laporan keuangan pusat ya atau home office ya kantor pusat ya, laporan keuangan kantor pusat dan kantor cabang ya harus digabungkan ya. Oke. Laporan keuangan kantor pusat dan kantor cabang itu harus digabungkan ya. Oke, jarang kita lihat langsung contohnya ya. Nah, ini. Oke, contohnya ini langsung ada soal ya. Oke. Jadi di sini kita lihat Serolin Corporation established a branch operation in the city of Oceanport on January 1st, 19X2 ya. The balance sheet for Sherolin Corporation Desember 31 sebagai berikut. Oke, berarti si Sherolin ini dia bikin cabang ya, bikin cabang perusahaan ya, cabang operasinya ya di suatu kota 1 Januari gitu ya. Eh 2022 lah misalkan gitu ya. Oke. Jadi S ini membentuk cabang ya. Oke. Pada 1 Januari misalkan 2022. Oke, lalu laporan keuangannya ya, laporan keuangan ya S pada 31 Desember 2021 ya sebagai berikut. Oke. Jadi dia udah punya cash ya, dia udah punya cash 160.000 ya. Oke. Ini debit, kredit ya. Dia udah punya cash 160.000. Lalu ada AR, dia udah ada 120.000 ya. Inventory, dia udah ada 210.000 ya. Lalu ada land 80.000, building and equipment ya 400.000, lalu dikurangin accumulated depre 160.000, accumulated depre berarti kredit ya 160.000 ya. Lalu account payable ya kredit 30.000, lalu ada bonds payable itu ada 400.000 ya. Nih, bonds payable 400.000. Lalu ada common stock 200.000. Lalu ada additional paid in capital 70.000 dan ada return earning ya 110.000.
Di total debit ya 970, kreditnya sama ya 970. Nah, ini adalah awal ya. Oke, sekarang kita lihat. The following transaction occurred during eh, 2022 ya. Oke. Ya, transaksi selama 2022 ya di pusat, di HO dan PO ya. HO dan PO. Oke. Kita lihat pertama, Serolin sebagai kantor pusat ya, itu mentransfer 100.000 cash dan 80.000 inventory ke cabang. The inventory cost Serolin Corporation 56.000 to produce ya. Oke, berarti di sini coba kita jurnal ya. Jadi ada HO, home office, ada BO, branch office ya, HO, BO ya. Oke, tanggal 1 dia bilang dia mengirim 100.000 cash dan 80.000 inventory ke new branch ya. Oke, berarti di sini berarti cashnya dia berkurang ya. Cash berkurang, inventory berkurang, ya kan? Oke, cashnya berapa di sini? Cashnya berkurang, Sharon Corporation transfer cash 100.000 ya. Oke, berarti di kredit 100.000 ya. Inventory 80.000 ya. Oke, inventory 80.000 ya. Lalu inventory cost-nya itu, the inventory cost 56.000 to produce. Ya, sorry. Berarti di sini inventorinya berkurang 56 ya kan? Oke, 56.000 ya. Harga awal ya. Oke. Lalu yang dia kirim itu 80.000. Berarti di sini ya ada kayak unrealized profit gitu ya. Unrealized profit ya. Karena kan tadi nilai aslinya 56, dikirimin 80. Berarti ya 80.000 dikurangi 50 ya. Oke. Maka di sini kan dia berkurang kan. Unrealized profit itu kan dikredit ya. Ya, terus berarti debitnya apa? Debitnya BO. Oke. Jadi seolah-olah dia kayak punya piutang gitu ya, karena kan dia ngirimin. Ya, ngirimin ke BO. Ya, 180.000 ya. Oke, jadi kayak seolah dia punya piutang ya, kayak piutang di BO gitu kan, ya. Oke, jadi BO-nya itu di debit, ya. Lalu berikutnya di BO berarti dia terima cash ya. Dia terima cash berarti 100.000. Dia terima inventory dengan nilai 56. Nah, berarti pada apa? Pada utang ke HO, berarti gitu ya. HO, BO. Nah, inventorinya berarti 80 ya dia ya. 80.000. Oke, ya. Oke, jadi dia terima inventory dengan cost 80, dengan harga yang udah di markup ya, 80.000. Ya. Nah, makanya di HO dia nyatat ada unrealized profit. Nah, jadi di sini kayak karena dia ngirimin barang ini kan berarti kayak piutang ke BO, ini utang ke HO ibaratnya gitu ya. Oke. Nah, nanti HO BO ini nanti akan dia kalau nanti perusahaannya digabung itu kan sebenarnya kan ini cuma pindah dari kantong kanan ke kantong kiri kan, ya. Kalau digabung ini nanti akan otomatis nol, satu debit, satu kredit gitu kan. Oke. Nah, ini kayak waktu kalian belajar induk dan anak kayak ada utang piutang gitu kan, ya. Nah, utang piutang itu kan nanti dieliminasi, gitu kan. Oke. Kita lanjut. Nah, berikutnya adalah tanggal 2. The branch purchase 50.000 inventory dari other company and recorded sales 200.000 for the period. Ya. Oke, The Branch membeli 50.000 inventory dari other company dan recorded penjualan 200.000. Oke, sekarang jurnal pembeliannya dulu ya. Berarti dia beli inventory. Oh ya, ini inventorinya berarti from HO ya. Inventory ya, from HO ya.
Oke. Nomor dua, si BO beli inventory ya. Berarti inventory ya, pada account payable ya. Oke. Inventory pada AP. The branch purchase 50.000 inventory from other company and recorded sales 200.000. Oke, berarti di sini beli dengan harga 50.000 ya. Oke, 50.000 ya. Inventory pada AP ya. Oke, lalu selanjutnya dia jual. Lalu dia jual 200.000. Oke, berarti AR ya. Dia jualan AR, sorry, bukan jualan AR. Jualan terus AR muncul ya 200.000 pada sales 200.000. Gitu kan? Oke. Terus COGS dari penjualan tersebut 40.000 itu beli dari outsider dan 60.000 yang dari home office. Oke, berarti kita jurnal berarti COGS ya. COGS ya. COGS-nya berapa di sini? COGS-nya 40.000 ya. Itu barang yang dari luar dan 60.000 barang dari home office. Oke, berarti 40 tambah 60 100 ya. Oke. Ya, berarti di sini pada inventory ya, yang from HO. Oke. Inventory yang from HO berapa di sini? Ya, yang kejual. Dia bilang inventory yang dari HO from the period consists 40.000 of purchase outsider dan 60.000 dari HO, dari 60.000 dari HO ya. 60.000 60.000 dari HO. Berarti yang inventory yang dari luar itu 40.000. Nah, gitu ya. Atau kebalikannya nggak apa-apa ya. Biar urutan Nah, di sini inventory from HO. Ya. Oke, yang dari HO itu 60.000 ya. Oke, yang dari HO itu 60.000. Oke, udah. Lalu total 170.000 was collected. Ya, berarti 170.000 itu di collect, berarti cash pada AR. Ya. Oke, cash pada AR itu senilai 170.000. Gitu ya. Oke. Cash pada AR 170. Lanjut, tanggal 3 atau nomor 3. Home Office membeli 300.000 inventory dan menjual 320.000 cost of goods sold to external party. Ya. Oke, ini kalau ini yang Home Office ya, dia jualan 3, Home Office membeli 300.000 inventory. Oke, berarti inventory ya pada account payable ya yang ketiga ini berapa? 300.000 ya. Oke, inventory pada AP 300.000, terus menjual 320.000 goods to external party dengan harga 460. Oke, berarti AR pada sales ya. AR pada sales itu 460 ya. Oke, dari sini COGS pada inventory ya. COGS pada inventorinya itu berarti 320.000 ya, 320 ya. Oke, harga pokok barangnya 320.000. Oke, itu ya. Oke, sekarang selanjutnya 320 ya. 375 was collected. Oke, berarti cash pada AR 375 ya. Ini transaksi biasa ya. Oke, 375. Oke. The branch remitted 65.000 to home office as a partial payment for inventory. Ya, oke. Berarti di sini yang nomor 4 ya. Cabang itu remitted itu berarti ngembaliin uang ya. 65.000 kirim uang ke pusat 65.000 ya as a partial payment of inventory.
Ya, oke. Berarti di sini dia jurnal berarti cashnya pasti berkurang ya. Cashnya berkurang. Berarti seolah-olah piutang kepada HO, utang kepada HO berkurang. Berarti HO-nya di debit. Ya, karena kan utang tadi ya. Oke. Berarti dia kirim uang 65.000 ya. Oke. Nah, si pusat akan nyatat berarti cash. Nah, lalu BO gitu ya. Piutangnya ke PO berkurang 65.000. Oke, di nomor 4. Berikutnya ya, Sherilyn declare and paid dividend 15.000. Oke, berarti dividen pada cash. Dia bayar dividen ya. Dividen pada cash. Yang nomor 4 itu senilai 15.000. Ya. Oke. Terus selanjutnya, oke. Ini yang keempat. Sekarang kita lihat yang berikutnya. 5. Dalam home office declare depreciation 35.000. Ya, and add other, oke, depreciation dulu ya. Depreciation expense pada accumulated depreciation. Ya. Ini nomor, oke, senilai berapa? 35.000. Ya. Oke, depre expense pada accumulated ya. And had other operating expense 55.000 ya. Oke, other operating expense 55.000. Other operating expense pada cash ya. Oke, oke, other operating expense pada cash itu senilai 55.000 ya. Oke, di nomor 5. The branch recorded rent expense 36.000 for lease facility and had other operating. Oke, jadi rent expense sama ada operating expense ya. Oke, sama ya. Ini dia punya rent expense, other operating expense. Ini nggak ada kaitannya sama pusat cabang ya. Cash ya. Oke, rent expense. The branch recorded rent expense 36 dan 40 ya. Oke, 36 dan 40. Oke, itu ya. Oke, 76.000. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang udah selesai. Eh, sekarang kita akan buat kertas kerja ya. Kertas kerja, home office dan branch office. Ya. Oh ya, di sini kita lihat dulu ya. Hmm. Inventory tadi di sini 56 realnya. Ada 24.000 tadi ya. Oke. Berarti kita lihat dulu. Ada nggak yang di realize? Berarti kita bikin dulu closing entry ya. Closing entries. Ya, oke. Atau misalkan nggak ini juga bisa langsung ya. Oke. Kita buat dulu di sini. eh Langsung aja bisa. Oke. Oh ya, di sini yang udah di realize berarti berapa nih? Inventorinya kan tadi unrealized-nya 24 ya. Jadi di sini kita lihat hitung-hitungannya. Oke. Beginning, lalu transfer, ya sama kayak intercompany transaction ya, total, ya. Oke, di sini original cost-nya, transfer price-nya, lalu ada unrealized profit, berapa gitu ya. Oke. Nah, coba di sini kita hitung dulu. Oke. Originalnya kan tadi awalnya 0 ya. Transfer price, unrealized. Yang ditransfer tadi berapa? Yang ditransfer itu kan tadi originalnya
eh original cost-nya kan 56, ya. Ditransfer tadi dengan harga berapa? 80 ya. Oke, berarti di situ ada unrealized profit tadi kan? 80 kurang 56. Nah, sekarang yang dijual keluar ya, sold ya. Jadi total dulu ya, total sold dulu ya. Total dulu berapa? Ini nggak ada persediaan awal yang ini ya. Oke, ini kan. Oke. Oke, nah di sini ada yang sold. Yang sold tuh tadi berapa sama si eh, cabang? Yang sold itu tadi kan yang inventory from HO 60 ya. 60.000 ya. Nah, berarti original cost-nya harusnya berapa? Ya, original cost-nya itu yang kejual itu berapa gitu ya. Oke, berarti kan 60 per 80 ya kan? Kali 56. Berarti originalnya harusnya 42. Berarti di situ ada yang terrealisasi berapa? Ya. Berarti ada yang realize gitu ya. Berarti ini realize profit. Oke, berarti di sini endingnya kita dapat ya ending inventory yang dari HO ya 56, originalnya 42 ya. Transfer price-nya 20. Berarti yang masih unrealized masih ada 6.000 gitu ya. Oke. Ya, berarti sama seperti kita bahas waktu di Advanced Accounting 1 ya. Intercompany transaction yang inventory ya. Oke, ini adalah yang tadi ya terkait dengan inventory from HO tadi ya. Oke. Nah, berarti di sini si induk akan mencatat apa? Ya, induk akan mencatat ada realized profit ya nggak? Oke, berarti ada unrealized profit pada realized profit ya. Berapa realized unrealized-nya ya berarti ini ya. Berarti yang di realized 18 gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba kita bikin kertas kerjanya. Kertas kerja ya, worksheet-nya ya. Worksheet-nya di sini berarti ada HO, BO, debit, kredit, total. Oke. Berarti di sini ada yang pertama sales, ya kan? Oke. Salesnya berapa masing-masing? Salesnya si HO 460 ya. Oke. BO salesnya berapa? 200. Ya, berarti ini in total 460 tambah 200. Lalu COGS. COGS HO HO berapa? COGS totalnya 320. Ya. BO berapa COGS totalnya? 100. Ya. Lalu dikurangi dengan sorry, ntar dulu ya. Lalu di sini ada realized profit. Nah, yang diakui HO tadi berapa? Realized profitnya ya. Ini berarti laporan laba rugi dulu ya. Realized profit ada 18. Ya, ini kan berarti income statement. Ya. Income statement. Oke, realized profit 18. Nah, realized profit ini kan dari anak. Dari cabang. Nah, berarti sama kayak eh, harus dieliminasi ya. Oke, 18.000 maka di sini 0. Ya. 18 kurang 18. COGS 320 tambah 100. Ya. Lalu di sini ada income ya from HO. Income from BO. Nah, diakui nanti sama HO ya. Oke. Lalu ada apa lagi? Ada ya depreciation expense ya. Lalu ada other operating expense, lalu ada lagi rent expense. Ya, ada lagi nggak expense yang lain? Ya, expense yang lain nggak ada ya. Oke. Nah, ya berarti depre expense berapa di sini? Depre 35
Ini 0, ada depre ya. Other operating expense 55 tambah, sorry, 55 yang di HO ya. Di BO berapa? Other operating expense 40. Rent expense 0 ya. Rent expense ini 36. 55, 40 udah. Oke ya. Berarti ini nggak ada masalah. Tinggal kita jumlahkan. Depre berarti 35 tambah ini ya. Oke. Nah ini. 35, 95, 36. Oke. Dah. Nah sekarang kita dapat net income. Net income HO dan BO ya. Net income BO dulu ya. 200 kurang COGS kurang ini kurang ini. Nah ini nanti akan diakui semua oleh si HO. 24 ya. Oke, maka di sini juga akan dieliminasi ya. 24. No. Oke. Berarti di sini net income HO 460 kurang 320 tambah 18 tambah 24 kurang 35 kurang 5. 92 ini juga harus sama ya. Ini juga harus 92 660 kurang COGS kurang depre kurang other kurang rent. 4. Harusnya sama ya. Oke, sebentar. Harusnya dia sama. Saya stop dulu sebentar ya. Oke, jadi di sini COGS-nya juga terlalu berlebihan ya. Oke, berarti di sini kita COGS-nya kegedean ya. Maka kita kurangi senilai 18 ya kan. COGS-nya di sini kelebihan 18.000 ya. Oke, COGS-nya di BO ya. 18.000 sehingga di sini 320 tambah 100 kurang 18. Oke, betul ya, sama 92 ya. Oke, berikutnya tinggal yang di bawah nanti kayak RE-nya gitu ya. Nah, kita lihat di sini RE awalnya dia berapa. Nah, tadi ya, ini tinggal kita copy dulu ke bawah ya untuk menentukan RE-nya berapa ya. Oke, berarti di sini kayak RE begininya ya, RE begini berapa tadi dia di sini? 110 ya. 110.000 ini kan 0 ya. Jadi di sini akan jadi 110. Lalu tadi dia punya dividen. Dividen senilai tadi berapa dividen? 15 ya. Oke, ditambah net income dulu ya. Ditambah dengan net income. Net income 92 ya. Oke. 92 ini kan dia kan net income udah keambil lah gitu ya berarti ya. Oke. Di sini dia misalkan 24 ya, dividen dia 0. Nah, ini juga sama nih 92 ya, dividennya 15. Ini minus 15 ya. Oke, dividen ini habis, sorry. Oke, maka di sini RE endingnya, RE ending nih. Gitu ya, 187. Ini juga sama ya, 187. Oke, berarti sekarang tinggal yang cash, AR, inventory, land. Nah, ini tinggal disalin aja ya berarti ya. Nah, ini tinggal nanti yang saldo akhirnya aja ya. Nah, di sini kan berarti statement of financial position. Nah, ini sebagai singkatnya, berarti ini akan nilainya sesuai dengan yang misalkan cash awal berapa, 160 gitu kan. Berarti ditambah dengan yang cash-cash yang ada di sini tadi kan, dan sebagainya. Ya, di sini langsung aja karena waktunya udah mau selesai ya. Jadi saya langsung aja copy di sini angkanya ya. Saya copy angkanya di sini. Nah, ini nanti nilainya sama. Oke, nanti ini cash-nya berarti, sorry kok, ulang ya.
Nah, nanti ini angka-angkanya ya. Jadi cashnya tinggal mengikuti aja. Dia punya cash awal ditambah dengan jurnal-jurnal yang baru ya. Ini cashnya sekian, AR, inventory, ya. Inventory from HO kan tinggal 20. Nah, tadi kan ada 6.000 ya, yang unrealized, berarti dikurangi karena dia kegedean, ya. Land 80, building, accumulated. Nah, di situ ada akun BO, tinggal dijumlahkan aja nanti. Ya, ini juga sama, ya. Oke. Nah, nanti ini dieliminasi ya. Nah, akun BO sama HO itu nanti menyesuaikan ya nilainya tuh sesuai dengan BO. Berarti kan dia punya piutang di BO sama ya. Nah, BO itu kan berarti dia punya piutang ke BO, kalau BO punya utang ke HO gitu kan. Ya, tinggal angka-angkanya nanti disesuaikan aja ya. Ini kan nanti otomatis dia akan nol ya. Oke, coba lihat aja di sini BO itu berapa ya dari awal. Di sini ada 180 ya kan. Lalu dikurang 65 ya kan? Oke. Nah, ini ada 115. Nanti juga nanti akan nilainya 115 juga ya. Ya, harus sama. HO 180 ya. Lalu berikutnya dikurang 65 ya. Juga 115. Nah, nanti ini dieliminasi ya. Eliminasi BO itu kan ada di debit ya, berarti di kredit, maka dia akan nol. Lalu HO itu ada di kredit, maka dia akan di debit. Gitu ya. Nah, nanti nilai akhirnya dia akan sama ya. Oke. Jadi nanti di sini total asetnya 1169 ini ya 1193. Nah, ini nanti selisihnya kita lihat di dia kan nilai ininya sama ya. Oke. Ini harusnya sama, sorry. Ini 115 ya. BO cashnya 430, AR 205, inventory, land, building, accumulated 1169. Kita lihat RE-nya tadi berapa? RE 187 betul. APIC-nya 70, common stock nggak berubah 400 sama. Unrealized profit dia masih ada 6.000 ya. 6.000 juga nanti akan di eliminasi ya. 6.000 di sini berarti di kredit maka dia akan di debit ya. 115 nih udah. Ini kita lihat dulu ya. 189. Oke, 165. Di sini kita lihat selisihnya 1169 kurang 124. Ini, nah 24 itu kan yang profit tadi ya. Oke. Yang dia akui tadi 20, selisihnya 24. Nah, di sini berarti ada penambahan 115 tambah 24 ya.